Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lasri M. Adolok Saribu dari kelas SI 4106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 7 dari matkul Data Warehouse, yaitu pengembangan Data Warehouse. Jadi pada tugas kali ini, kita akan diberikan skema database OLTP dengan link di bawah ini. Lalu kita memilih salah satu skema dari database tersebut, yang mana akan kita buatkan rancangan start skema dari skema OLTP database ini. Nah, untuk database-nya sebagai berikut. Di sini saya memilih skema yang bagian sales atau penjualan. Nah, pada bagian skema database sales ini terdiri dari beberapa tabel dan juga entity yang saling terhubung satu sama lain. Untuk perancangan start skemanya, di sini kita misalkan kita mempunyai suatu perusahaan yang kita beri nama X, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang distributor barang-barang konveksi. Nah, jadi si perusahaan ini berkembang cukup pesat. Nah, jadi karena perkembangan si perusahaan ini cukup pesat, maka perusahaan ini menggunakan suatu software database sederhana untuk membantu pencatatan dari setiap transaksi mereka sehari-hari. Nah, transaksi sehari-hari ini disebut OLTP, tetapi tidak mendukung dalam melakukan analisis data. Nah, perusahaan ingin mengembangkan sistem yang terjadi pada perusahaan. Nah, sebelum memulainya, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, si data warehouse ini merupakan suatu database yang memiliki struktur khusus untuk pembuatan query dan analisisnya, di mana si data warehouse ini akan berisikan data yang mempresentasikan sejarah bisnis dari si organisasi tersebut. Data warehouse akan memungkinkan user untuk memeriksa data-data heuristikal, menganalisis data tersebut dengan berbagai cara, kemudian membuat keputusan dengan si data tersebut. Nah, sebelum kita menyusun start schema, jadi start schema ini merupakan suatu relation database yang mengandung sebuah fact table atau tabel fakta sebagai pusatnya, yang mana tabel ini akan memuat ukuran yang dikelilingi dengan beberapa dimensi tabel. Setiap dimensi tabel mendukung informasi detail yang membantu untuk menyimpulkan informasi dalam fact table dengan cara yang berbeda. Sedangkan di sini kita menggunakan tools-nya itu OLAP. Jadi si OLAP ini digunakan untuk mengakses informasi data warehouse. Dan si OLAP ini akan memungkinkan data warehouse digunakan secara efektif untuk proses analisis data. Nah, sebelum kita membuat si start skemanya, hal yang perlu kita lakukan yang pertama itu adalah kita melakukan analisis perusahaan, di mana kita harus mengumpulkan data-data dari perusahaan, data apa yang dibutuhkan dalam pembuatan programnya, kemudian melakukan analisis terhadap sistem yang dijalankan di perusahaan saat ini, bila ada. Yang kemudian kita merancang data warehouse-nya, di mana kita membuat entity relationship diagramnya, membuat tabel-tabel yang akan digunakan, dan membuat rancangan start skemanya. Karena di sini kita telah mempunyai tabel-tabelnya dan juga relationship-nya sebagai berikut, jadi kita hanya membuat start skemanya sesuai dengan anjuran tugas ini. Kemudian kita membuat OLAP tools, karena kita menggunakan OLAP sebagai tools-nya, di mana di sini nantinya kita akan mengimplementasikan rancangan yang telah dibuat sebelumnya ke dalam pemrograman dengan menggunakan bahasa yang kita gunakan, bisa bahasa apa saja. Kemudian kita membuat pemrogramannya, kemudian setelah kita membuat pemrogramannya, kita melakukan pengujian terhadap sistem yang telah kita buat. Nah, untuk IRD-nya yang udah diberikan dari si database tugas ini adalah sebagai berikut dari bagian sales. Nah, kemudian kita lakukan analisis. Nah, setelah kita analisis, kita mendapati kebutuhan-kebutuhan perusahaan seperti sistem yang kita buat ini harus dapat menerangkan fakta-fakta bisnis seperti pembelian, return barang, penjualan, dan juga return jual, pembatalan pembelian yang terjadi pada suatu periode tertentu. Kemudian sistem yang dibuat juga harus dapat memberikan informasi yang mudah dimengerti oleh semua pihak dalam bentuk tabel maupun grafik. Nah, setelah kita lakukan analisis, kita membuat perancangan terhadap relationship start skemanya. Ini adalah contoh start skema
database yang telah dibuat setelah melakukan analisis terhadap ERD yang telah diberikan. Nah, di sini kita memiliki tabel barang, customer, supplier, gudang, kategori, barang yang batal dijual, pembelian, pemesanan, waktu pembelian, penjualan, dan juga return barangnya. Nah, di sini juga terdapat relationship antar tabel di setiap database. Nah, ini adalah penjelasannya di mana kita memiliki entitas 1, entitas 2, terus ada cardinality-nya dan juga ada property relationship-nya, yang mana ada yang mandatory, cardinality. Kita menentukan semuanya pada saat penganalisisan dan pembuatan skema si star schema database. Nah, untuk alur kerjanya nanti kita mulai dari start, kemudian kita login, lalu kita aktivasi. Kalau aktivasinya gagal, kita akan diminta untuk login kembali, terus ada masuk, kita ada beberapa tahapan lagi seperti berikut, yang mana transportasi, pembuatan kubus virtual, membuat laporan, dan akan diputarbalikkan sampai dengan N. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, kita melakukan uji coba terhadap sistem dan database yang telah udah kita buat. Apabila pada saat uji coba ada masalah, maka kita akan melakukan analisis kembali dan melakukan pemrograman ulang. Tapi apabila di uji coba semuanya kita rasa sudah baik, maka pembuatan start skema dari si database penjualan telah selesai. Nah, di akhir setelah kita rasa semuanya sudah selesai, kita dapat melakukan pengujian aplikasinya itu dari beberapa aspek seperti ada user friendly, kemudian menjalankan aplikasi, dan semua ini tergantung dari kebutuhan si perusahaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa si Star Schema Database ini adalah suatu skema database yang diharapkan dapat membantu dan mengatasi masalah yang ada di perusahaan, di mana suatu perusahaan ini di mana pastinya suatu perusahaan membutuhkan suatu sistem yang terkomputerisasi yang dapat menyimpan seluruh data mereka dengan rapi di suatu database. Sekian penjelasan saya terhadap tugas 7 mengenai pengembangan data warehouse. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.